Shalom saudaraku, kita melanjutkan pembahasan kita dari Ibrani 8 ayat 2 dengan tema pelayanan di kemah yang didirikan Allah. Demikianlah firman Tuhan, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Coba bayangkan saudara sedang melihat foto keluarga yang sangat saudara sayangi. Foto itu indah dan berharga, tetapi tetap saja hanya gambar dari orang-orang yang sebenarnya. Ketika saudara bertemu langsung dengan keluarga itu, tentu jauh lebih menyenangkan daripada sekedar melihat fotonya. Inilah gambaran sederhana dari apa yang dijelaskan dalam Ibrani 8 ayat 2 tentang perbedaan antara kemah suci di bumi dengan tempat pelayanan Yesus yang sesungguhnya. Ayat ini menyatakan bahwa Yesus melayani dalam tempat kudus, yaitu kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Pernyataan ini langsung menunjukkan bahwa ada perbedaan mendasar antara tempat ibadah yang dibangun manusia dengan tempat di mana Yesus melayani sebagai imam agung kita. Kemah suci yang dibangun Musa di padang gurun memang luar biasa. Allah sendiri yang memberikan petunjuk detail tentang bagaimana membangunnya, mulai dari bahan, ukuran, warna, hingga letak setiap perabotan. Kemah itu sangat kudus dan menjadi tempat Allah bertemu dengan umatnya. Tetapi, kemah itu tetap dibangun oleh tangan manusia, menggunakan bahan-bahan dari bumi, dan pada akhirnya akan rusak dan hancur karena waktu. Sebaliknya, kemah sejati tempat Yesus melayani adalah kemah yang didirikan langsung oleh Allah sendiri. Ini bukan bangunan fisik yang bisa dilihat mata, tapi kenyataan surgawi yang kekal dan sempurna. Kemah ini tidak terbuat dari emas, perak, atau kain yang bisa rusak, melainkan dari kekekalan Allah sendiri. Disinilah perbedaan yang sangat mendasar. Yang satu temporal, yang lain kekal. Yang satu terbatas, yang lain sempurna. Kata sejati di sini tidak berarti bahwa kemah suci di bumi itu palsu atau tidak penting. Kemah suci di bumi memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu menjadi bayangan atau model yang menunjukkan kepada manusia tentang kenyataan surgawi yang sesungguhnya. Seperti bayangan yang menunjukkan bentuk benda aslinya, kemah suci di bumi menunjukkan kepada kita tentang tempat yang jauh lebih mulia di surga, tempat Allah benar-benar berdiam. Yang membuat kemah surgawi ini istimewa adalah bahwa kemah ini didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Ini berarti kemah itu sempurna, tanpa cacat, kekal, tanpa batas waktu, dan tidak pernah membutuhkan perbaikan atau pembaharuan. Tidak ada yang bisa merusaknya, tidak ada yang bisa mengotorinya, dan tidak ada yang bisa membuatnya menjadi tidak layak sebagai tempat pelayanan kudus. Yesus melayani di kemah surgawi itu. Kata melayani menunjukkan bahwa Yesus tidak sedang menganggur atau beristirahat di surga. Meskipun pekerjaan penebusannya sudah selesai, karena itu ia duduk di sebelah kanan Allah, pelayanannya sebagai imam agung terus berlanjut. Setiap hari, setiap saat, Yesus sedang melayani kepentingan saudara di hadapan Allah Bapa. Pelayanan Yesus di kemah surgawi ini mencakup banyak hal yang sangat penting bagi kehidupan saudara. Ia menjadi perantara saudara, memastikan bahwa doa-doa saudara sampai kepada Bapa. Ia mendampingi saudara dalam setiap pergumulan hidup, memberikan kekuatan ketika saudara lemah, dan mengampuni ketika saudara jatuh dalam dosa. Ia juga mempersiapkan tempat bagi saudara di rumah Bapa, sehingga suatu hari saudara bisa berada bersamanya di kemah surgawi itu. Kebenaran ini memberikan penghiburan dan jaminan yang luar biasa. Ketika saudara merasa jauh dari Allah, ingatlah bahwa Yesus sedang melayani bagi saudara di tempat yang paling kudus di alam semesta ini.
Ketika saudara merasa dosa-dosa saudara terlalu berat, ingatlah bahwa Yesus melayani di tempat yang tidak bisa dikotori oleh dosa apapun. Ketika saudara khawatir tentang masa depan, ingatlah bahwa Yesus melayani di tempat yang kekal, di mana tidak ada yang bisa berubah atau gagal. Saudara tidak perlu merasa takut bahwa akses kepada Allah akan tertutup atau terputus. Kemah surgawi tempat Yesus melayani tidak akan pernah runtuh, tidak akan pernah rusak, dan tidak akan pernah ditutup. Pintu itu terbuka bagi setiap saudara yang percaya pada Tuhan Yesus, terbuka setiap hari karena Imam Agung saudara terus melayani di sana dengan sempurna. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau, Tuhan Yesus, melayani bagi kami di kemah surgawi yang Engkau dirikan sendiri. Kami bersyukur bahwa tempat pelayanan-Mu tidak terbatas oleh kelemahan duniawi, tetapi kekal dan sempurna. Ketika kami merasa jauh atau tidak layak, tolong ingatkan kami bahwa Engkau, Tuhan Yesus, sedang melayani bagi kami di hadapan Bapa. Berikan kami keyakinan bahwa akses kepadamu selalu terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.